Hari ini kami akan renungkan Ayub pasal 22. Ayub pasal 22 dari ayat 1 sampai ayat 30. Hari ini saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 14. Elifaz duga tentang dosa-dosa Ayub dan salahkannya. Kedua paragrafnya ayat 15 sampai 30. Elifaz memesankan Ayub agar merendahkan diri menerima ajarannya dan menaruh firman-Nya dalam hati. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, Elifaz berkata bahwa sekalipun Ayub tetap benar dan saleh, tidak ada untungan bagi Tuhan. Kemudian Elifaz terus berkata dosa-dosa Ayub yang dia duga. Menerima gadai dari saudara-saudara, merampas pakaian orang-orang yang melarat, tidak memberi minuman dan makanan kepada orang lemah. Dan Elifaz salah paham perkataan Ayub, seperti Allah tidak tahu dan tidak akan menghukum sekalipun berbuat dosa. Ya, akhirnya dia memesankan kepada Ayub agar merendahkan diri, menerima ajarannya, dan menaruh firman-Nya dalam hati. Ya, kata-katanya kelihatannya benar dan baik. Namun, pasti ada juga kesalahan dari Elifaznya. Siapa Allah? Tentang ini, menurut Elifaz, sekalipun kita benar dan saleh bagi Tuhan, tidak ada untungan bagi Tuhan. Ya, namun tidak begitu. Tuhan sangat menghargainya akan orang benar dan saleh. Jika kita berbuat dengan benar dan berbuat dalam saleh, Tuhan cukup menghargainya kita juga. Kedua, Tuhan akan berkat semua orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, sebenarnya itu menurut Elifaznya juga begitu dan kita juga bisa setuju. Apa ajaran bagi kita? Dalam hari ini, Elifaznya sudah memberikan banyak contoh yang salah, contoh yang tidak benar. Kita harus jangan berbuat demikian itu. Ajaran bagi kita, pertama, jangan berbuat kejahatan kepada orang-orang lemah. Kedua, jangan salah paham tentang perkataan teman, sekalipun dia dalam kesusahan. Ketiga, jangan duga dosa, jangan salahkan dengan itu. Ya, ini hari ini penting. Kadang-kadang kita dengan duga mensalahkan orang lain dan katakannya dia pendosa. Namun janganlah dengan duga. Dan keempat, jangan berkata seperti Anda berkata firman-Nya pada saat berkata pikirannya sendiri. Agak kurang mengerti? Kita katakan begitu, inilah firman Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Namanya sebenarnya itu perkataan sendiri, pikirannya sendiri. Banyak hamba Tuhannya sudah berbuatnya demikian itu. Dan itu sangat salah. Saya berbuat aplikasinya dua. Pertama, tidak akan duga tentang kesalahan sesama. Sekalipun dia berbuat yang tidak benar atau sekalipun dia kelihatannya tidak benar, jangan duga. Hanya mencari fakta aja. Kedua, jangan berkata seperti perkataan Anda itu dari Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhannya di atas mimbar menegur orang-orang karena emosinya sendiri. Atau kadang-kadang hamba Tuhannya juga sepertinya khotbah, namun sepertinya pesan dari sendiri. Dan akhirnya katakan, inilah kehendak Tuhan, inilah firman Tuhan. Itu menjadi godaan bagi hamba Tuhan. Dan harus perhatikan tentang itu.
Hari ini saya membuat prakteknya demikian ini. Hari ini tidak akan berkata dengan duga, akan berkata hanya dengan fakta. Pada waktu hamba Tuhan mengkhotbah pun juga, kita harus khotbahnya hanya dengan teks firman. Jangan dengan duga, jangan dengan pikirannya sendiri, jangan duga dengan keinginannya sendiri. Tentang orang lain, kita harus berkata dengan fakta, bukan dengan duga. Dan kita harus khotbahnya dengan teks, bukan dengan duga atau bukan dengan pikirannya sendiri. Kita harus ingat dan harus perhatikan tentang ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.